Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi hormati Pak Ibrahim selaku dosen pada mata kuliah Psikologi Belajar Matematika. Kemudian yang kami hormati juga teman-teman kelas A pada matkul ini. Kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor psikologi dalam belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelima atau faktor kelima, yakni self-efficacy atau yang dalam bahasa Indonesia berarti kepercayaan diri. Di sini anggota kelompok kami yaitu Ardina Wijayanti, Ida Nur Saadah, dan saya sendiri Muhammad Fazlur Rahman. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materi mengenai self-efficacy. Dipersilakan untuk rekan Ida Nur Saadah untuk mempresentasikan. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa pengertian dari self-efficacy tersendiri dari beberapa para tokoh. Yang pertama, self-efficacy merupakan keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil dan menjalankan tugas tertentu, menurut Surya tahun 2015. Sedangkan, menurut Bandura pada tahun 2019, mengidentifikasi self-efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuan untuk menyusun dan menyelesaikan tindakan yang dibutuhkan dalam mengatur situasi yang akan datang. Adapun menurut Robbins, self-efficacy merupakan faktor yang ikut memengaruhi kinerja seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Ada pula yang mengatakan bahwa self-efficacy merupakan kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri untuk menjalankan tugas. Next. Adapun dari beberapa penjabaran beberapa sumber dapat kita tarik kesimpulan bahwa self-efficacy adalah kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Di mana di sini ketika kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, otomatis kita akan mampu untuk mengerjakan suatu tugas, suatu tujuan yang akan kita capai. Kepercayaan diri ini dalam pelajaran matematika dapat terbentuk karena sikap positif terhadap matematika, di mana dengan sikap positif ini, siswa dapat memecahkan masalah matematika sesuai dengan kemampuan aktualnya. Maksud dalam sikap positif terhadap matematika di sini, kita terlebih dahulu menghilangkan stigma bahwa matematika itu sulit. Kita di sini harus menimbulkan dulu rasa suka, rasa minat terhadap pelajaran matematika. Dengan timbulnya rasa minat dan suka terhadap matematika, di sini kita akan menimbulkan rasa percaya diri bahwa kita dapat dan mampu menyelesaikan permasalahan soal dalam bentuk matematika. Kemampuan self-efficacy dapat memengaruhi pilihan aktivitas, usaha, dan ketekunan seseorang ketika memecahkan masalah. Ketika kita memiliki rasa percaya diri yang kuat, itu akan mempengaruhi rasa percaya diri kita ini akan melakukan aktivitas apa, kita akan melakukan usaha apa, dan ketekunan apa yang akan kita tekuni, apa yang akan menjadi tujuan utama kita. Pengaruh self-efficacy matematis mempengaruhi prestasi matematika siswa, di mana ketika seorang siswa memiliki self-efficacy yang tinggi, maka siswa tersebut dapat menyelesaikan tugasnya meskipun tugas itu dianggap bisa dikatakan sebagai tugas yang sangat sulit. Sebaliknya, ketika seseorang meragukan kemampuannya, memikirkan berbagai hal dengan cara yang lebih sulit daripada kebenaran yang sesungguhnya, maka seorang siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Secara garis besar, terdapat hubungan antara self-efficacy dan prestasi akademik, yaitu di mana semakin tinggi rasa self-efficacy seorang siswa, maka semakin tinggi pula kemampuan akademiknya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Yang pertama, pengalaman memiliki keberhasilan. Yang kedua, pengalaman pengamatan terhadap orang lain di sekitar. Yang ketiga, persuasi verbal. Yang keempat, kondisi emosional fisiologis. Maksudnya yang pertama, di mana kita memiliki pengalaman keberhasilan sebelumnya, seperti contoh kita sebelumnya memiliki pengalaman yang berhasil dalam memecahkan suatu masalah. Ketika kita memiliki pengalaman keberhasilan, otomatis ke depannya ketika kita ingin memecahkan suatu masalah baru yang bisa dikatakan sebagai sulit, kita akan lebih percaya diri untuk menyelesaikan masalah yang baru tersebut. Yang kedua, pengalaman pengamatan terhadap orang lain di sekitar. Ketika kita melihat orang lain di sekitar memiliki pengalaman yang sangat bagus dalam memecahkan masalah matematika yang bisa dikatakan sulit, kita akan lebih percaya diri bahwa orang lain bisa, dan tentu kita juga akan bisa. Persuasi verbal, di mana orang-orang berpengaruh dalam hidup dapat membuat self-efficacy sehingga dapat meningkatkan keyakinan bahwa kemampuan yang dimiliki sangat diperlukan untuk sukses. Nah, adapun kondisi emosional dan fisiologis ini seperti suasana hati, di mana suasana hati kita sedang tenang maupun sedang stres, itu akan mempengaruhi self-efficacy kita. Kondisi ini diartikan sebagai tanda-tanda kerentanan terhadap kinerja yang buruk, sedangkan kondisi yang positif dapat meningkatkan self-efficacy. Secara menurut kita dapat mengambil quotes di mana pengalaman memiliki keberhasilan merupakan sumber self-efficacy terbesar karena berdasar pada pengalaman pribadi yang telah dialami seseorang. Di sini kita bisa dapat mengambil kesimpulan, ketika kita memiliki suatu pengalaman keberhasilan dalam memecahkan masalah sebelumnya, otomatis ketika kita menemukan masalah baru, kita juga akan lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi bahwa kita mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, adapun dimensi dasar yang dapat mengukuran tingkat kemampuan self-efficacy. Yang pertama ada magnitude, di mana berdasarkan tingkat kesulitan tugas yang diyakini seseorang untuk diselesaikan. Ketika kita meyakini tugas ini sulit atau tidaknya, menentukan self-efficacy kita. Ketika kita dapat menyelesaikan masalah yang dirasa tugas ini sulit, tetapi kita mampu, berarti kita memiliki rasa self-efficacy yang sangat tinggi. Yang kedua ada strength, yaitu tingkat kekuatan atau kelemahan seseorang tentang kemampuan yang dimilikinya. Tentu saja seseorang kan tidak harus selalu memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam segala hal. Tentunya ada kekurangan dalam setiap orang. Nah, di sini kita bisa melihat di mana tingkat kelemahan kita. Yang ketiga, generality, yaitu keleluasaan bidang dan tugas yang dapat kita lakukan. Karena keterbatasan yang kita miliki tadi, kita tuh dapat mengukur hal mana yang dapat kita lakukan, mana ya kelemahan kita, dan sebagaimana seluas apa ya pekerjaan atau masalah yang mampu kita selesaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Ida yang telah menjabarkan materi pada self-efficacy ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan materi untuk rekan Ardina Wijayanti. Kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Ida tadi. Sebelumnya, saya izin minta maaf untuk off-cam karena di sini sinyal kurang mendukung. Menumbuhkan self-efficacy, siswa dalam pemecahan masalah matematika antara lain menghargai pendapat orang lain bila ada pertanyaan atau saran yang disampaikan oleh siswa dari kelompok lain. Hal ini merupakan salah satu ciri siswa yang memiliki rasa percaya diri, kerja keras, berani tampil dalam menguraikan gagasannya, kreatif dan kritis dalam berbagai pemecahan masalah matematika yang ia hadapi, dan tidak mudah menyerah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengungkapan ide-ide siswa membutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif, kerja keras, dan rasa percaya diri yang tinggi. Sehingga ide-ide yang baik itu bisa diwujudkan dalam bentuk pertanyaan dan saran. Faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, pengalaman awal.
seperti first impression yang buruk menjadikan suatu tekanan hingga ketakutan. Selanjutnya, latar belakang matematika. Kemampuan siswa terhadap konsep-konsep matematika yang berbeda di tingkatannya. Ketiga, keinginan dan motivasi. Dorongan yang kuat dari dalam diri. Yang terakhir, struktur masalah. Terkait dengan format verbal atau gambar, kompleksitas soal, dan pola masalah yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya, hasil pekerjaan matematika dengan self-efficacy tinggi dan rendah. Di sini dapat terlihat bahwa siswa dengan self-efficacy tinggi mampu menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Ia juga lancar dalam menuliskan pernyataan pada soal ke dalam model matematika. Selanjutnya, ia juga mampu menuliskan alasan terkait dengan solusi matematika dalam konteks lima. Sedangkan siswa yang memiliki self-efficacy rendah kurang mampu atau kurang lengkap dalam menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Ia juga kurang lancar dalam menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal menuju solusi akhir secara matematis. Siswa dengan self-efficacy rendah, pada kasus ini, juga mampu menuliskan alasan terkait dengan solusi matematika dalam konteks semula. Dari hasil tes tertulis, siswa dengan self-efficacy tinggi memodelkan pernyataan yang diketahui pada soal menjadi persamaan baru, yaitu 3x plus 2y sama dengan 455.000, dan memisalkan hoodie dan kemeja sebagai variabel x dan y. Siswa dengan self-efficacy tinggi mempunyai ide lebih dari satu untuk menyelesaikan soal. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik siswa dengan self-efficacy tinggi yang yaitu mampu mengembangkan gagasan, cara atau ide yang dimiliki melalui pengalaman baru. Pendapat Jalali 2012. Setelah mendapatkan solusi, siswa dengan self-efficacy tinggi tidak memeriksa kembali jawabannya karena sudah sangat yakin dengan apa yang telah ia kerjakan. Sementara itu, siswa dengan self-efficacy rendah hanya memiliki satu ide untuk menyelesaikan soal. Nampak kebingungan dalam menemukan ide tersebut. Siswa dengan SE rendah membaca soal berulang-ulang untuk bisa memahami maksud dari soal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rahmawati, bahwa siswa dengan SE rendah cenderung mengalami kesulitan saat memahami peristiwa dan menunjukkan depresi, serta memiliki wawasan yang rendah tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Setelah mendapatkan solusi akhir, siswa dengan self-efficacy rendah memeriksa kembali jawabannya, karena siswa dengan self-efficacy rendah masih kurang yakin dengan hasil yang diperoleh dan apa yang telah ia kerjakan. Terima kasih kepada rekan Arjuna Wijayandi yang telah menerangkan lanjutan materi mengenai self-efficacy. Baiklah, di sini saya akan menarik kesimpulan mengenai self-efficacy itu sendiri. Pada intinya, self-efficacy ini berarti keyakinan diri yang dalam kaitan pembelajaran matematika yaitu mengenai pemecahan masalah. Dimulai dengan bersikap positif atau menambahkan minat mengenai matematika itu sendiri akan menambah self-efficacy, dan untuk menumbuhkan self-efficacy itu sendiri terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya self-efficacy itu sendiri, yaitu yang pertama pengalaman memiliki keberhasilan, yang kedua pengalaman pengamatan terhadap orang lain, kemudian yang ketiga persuasi verbal, dan yang keempat kondisi emosional dan psikologis. Dalam review artikel yang kelompok kami buat ini terdapat hasil penelitian yang mana menyebutkan yaitu siswa yang memiliki self-efficacy tinggi akan lebih memahami akar dari suatu permasalahan soal matematika, yang mana hal itu akan memudahkan dirinya sebagai siswa yang memiliki self-efficacy tinggi untuk menorehkan prestasi pada jenjang pendidikan yang ia miliki.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritikan, ataupun sanggahan, silahkan bisa didiskusikan pada pembelajaran psikologi belajar matematika yang akan datang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun catatan dalam materi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.